Gempar, gempar, gempar. Ada kabar gembira untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kita rakyat kecil biasa. RUU perampasan aset yang sudah bertahun-tahun kita tunggu akhirnya akan segera disahkan. Ini bukan hanya sekedar aturan, tapi ini adalah mesin penghancur dinasti para pengkhianat bangsa. Dengan komitmen tegas Presiden Prabowo, koruptor akan kiamat. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Selama 18 tahun dan melewati 3 era kepemimpinan, RUU perampasan aset cuma jadi pajangan yang gak pernah berani disentuh. Tapi hari ini, peta permainan berubah total. Pertanyaannya, ini bukti nyata penegakan hukum tanpa pandang bulu atau cuma taktik politik tingkat tinggi yang rawan salah sasaran? Sebelum kalian emosi dan saling debat di komentar, bedah dulu 3 fakta kunci yang bakal kita buka detik ini. Tapi sebelum kita masuk ke babak pertama pembahasan ini, mari kita tunjukkan bahwa rakyat kecil tidak tinggal diam dan tidak bisa terus-terusan ditindas. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp kalian. Ini bukan sekedar dukung channel ini, tapi ini bentuk gerakan nyata kita untuk mengawal RUU perampasan aset dan bersatu melawan para mafia serta pejabat korup. Kita juga harus berdiri di belakang para pejabat bersih yang tulus bekerja buat rakyat, karena orang baik yang berani sikat koruptor pasti bakal dihantam fitnah dan serangan kiri kanan. Tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip agar kalian paham alur permainannya. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita lihat dari mana saja barisan rakyat bersatu ini berasal. Baik, mari kita mulai babak pertama. Teman-teman, mungkin selama ini para koruptor yang tertangkap masih bisa senyum-senyum di depan kamera kayak orang nggak punya malu. Tapi nanti saat RUU perampasan aset ini sudah resmi disahkan, mereka pasti akan nangis ketakutan karena semua hartanya disita total. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Aturan hukum yang satu ini ibarat mimpi buruk paling mengerikan yang pernah dibayangkan oleh para mafia anggaran dan pejabat nakal di negeri ini. Bagaimana tidak? Selama bertahun-tahun, logika hukum kita seolah-olah memberikan karpet merah dan celah aman bagi para perampok uang rakyat. Mekanisme lama menuntut jaksa atau penegak hukum untuk setengah mati mencari bukti, memutar otak dan mengumpulkan berkas yang menumpuk hanya untuk membuktikan bahwa sebuah rumah mewah, deretan mobil sport, atau simpanan rekening atas nama saudara sang pejabat dibeli dari uang hasil suap. Proses yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun itu seringkali berakhir anti-klimaks. Sang koruptor mungkin saja divonis penjara selama beberapa tahun, tetapi setelah menghirup udara bebas, mereka tetap bisa tersenyum lebar dan menikmati sisa harta haram yang tersimpan rapi tanpa tersentuh sedikit pun. Penjara coba menjadi tempat istirahat sementara yang dibayar oleh fasilitas negara. Melalui keberanian politik untuk mendorong undang-undang perampasan aset ini, seluruh cara kerja lawas itu bakal diruntuhkan total. Senjata paling mematikan yang disiapkan dalam aturan baru ini bernama pembuktian terbalik. Mekanismenya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami oleh siapa saja, bahkan oleh rakyat awam. Bila ada seorang pejabat publik, anggota dewan atau pengusaha yang profil pendapatannya cuma puluhan juta rupiah per bulan, tetapi tiba-tiba memiliki aset senilai puluhan atau ratusan miliar rupiah, radar penegak hukum akan langsung menyala merah. Petugas tidak perlu lagi bersusah payah membuktikan dari mana uang itu berasal. Sebaliknya, beban berat itu dipindahkan sepenuhnya ke pundak si pemilik aset. Penegak hukum tinggal menunjuk kekayaan tak wajar itu dan memberikan waktu yang sangat terbatas, yaitu 30 hari saja.
Dalam tenggat waktu tersebut, pemilik harta wajib membuktikan secara sah dan terbuka dari mana asal-usul setiap rupiah yang dipakai untuk membeli aset tersebut. Jika dalam waktu 30 hari mereka tidak mampu membuktikan keabsahannya dengan dokumen atau riwayat bisnis yang masuk akal, hukum tidak akan banyak bicara lagi. Aset tersebut dapat langsung disita dan dirampas oleh negara tanpa harus menunggu proses persidangan pidana yang melelahkan dan memakan waktu bertahun-tahun. Inilah yang di dalam dunia hukum dikenal dengan istilah non-conviction-based asset forfeiture, yaitu perampasan harta tanpa harus memenjarakan orangnya terlebih dahulu. Fokus utamanya bukan lagi sekedar mengurung fisik sang pelaku di dalam sel, melainkan memiskinkan seluruh dinastinya sampai ke akar-akarnya. Langkah agresif ini bukan cuma soal menyita benda mati, melainkan sebuah serangan psikologis yang luar biasa masif. Ketika resiko kehilangan seluruh harta benda melonjak hingga 100%, matematika korupsi berubah total. Korupsi tidak lagi menjadi investasi yang menguntungkan, melainkan jalan pintas menuju kemiskinan mutlak. Rasa takut yang sangat rasional inilah yang akan merobohkan keberanian para calo proyek dan pejabat nakal untuk menerima uang pelicin, karena mereka tahu harta haram itu tidak akan pernah bisa mereka nikmati lagi. Di bawah komando tegas Presiden Prabowo, tidak ada lagi tempat untuk para koruptor bersembunyi. Mau yang kelas teri atau yang kelas kakap pun akan disapu bersih. Oleh karena itu, mari kita dukung langkah beliau untuk melawan para koruptor. Teman-teman, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Kalau sudah, yuk kita simak lagi. Perjalanan memiskinkan koruptor lewat aturan perampasan aset ini bukanlah sebuah cerita dongeng yang serba instan. Jika instrumen hukum ini benar-benar dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu, wajah Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan mengalami perubahan struktural yang sangat drastis. Namun, di balik bayang-bayang perubahan besar tersebut, ada riak-riak perlawanan dari para elit dan mafia anggaran yang tentu tidak akan tinggal diam ketika lapah haram mereka diganggu. Di tahun pertama penerapannya, fase awal ini akan ditandai oleh guncangan hebat di seluruh lini birokrasi dan sektor keuangan. Ini adalah fase pembersihan awal yang dipenuhi oleh kejutan hukum. Gelombang pertama penyitaan aset terhadap kasus-kasus korupsi besar yang selama ini mangkrak atau menggantung di meja kepolisian dan kejaksaan akan langsung mengirimkan pesan instan yang sangat kuat ke seluruh penjuru negeri. Pesan itu menegaskan bahwa aturan main di Indonesia telah berubah secara permanen. Pada masa-masa awal ini, fenomena menarik akan terjadi. Para pejabat publik yang biasanya hobi pamer kemewahan, pamer mobil mahal, atau memamerkan gaya hidup glamor di media sosial bakal mendadak tiarap. Mereka mulai berbondong-bondong melaporkan kekayaan mereka dalam LHKPN secara lebih jujur, karena diliputi ketakutan luar biasa. Sektor perbankan dan penyedia jasa keuangan pun bakal memperketat pengawasan transaksi demi menghindari sanksi berat akibat menampung uang panas milik para pencuri uang rakyat. Memasuki tahun kedua dan ketiga, efek dari pembersihan skala besar ini mulai membuahkan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh perekonomian nasional. Ketika dana triliunan rupiah hasil rampasan aset mulai mengalir masuk kembali ke kas negara, stabilitas fiskal pemerintah menjadi jauh lebih sehat. Ketergantungan negara terhadap utang baru atau opsi menaikkan pajak rakyat kecil bisa ditekan secara signifikan. Di saat yang sama, iklim investasi di Indonesia bakal mengalami lonjakan kualitas. Selama berpuluh-puluh tahun, para investor luar negeri yang jujur seringkali kapok masuk Indonesia karena tingginya biaya siluman, pungutan liar, dan birokrasi yang korup. Ketika aturan perampasan aset ini berdiri kokoh, biaya-biaya haram dalam pengurusan izin usaha otomatis terkikis. Indonesia tidak lagi dilirik hanya karena upah buruhnya yang murah, melainkan karena memiliki kepastian hukum yang tegas, transparan, dan bersih dari praktik suap-menyuap. Lalu, apa yang terjadi di tahun keempat dan kelima? Simulasi ini mencapai puncaknya di mana budaya anti korupsi tidak lagi sekadar menjadi slogan di baliho kampanye, melainkan sudah mengakar kuat menjadi norma sosial baru di tengah masyarakat. Mencuri uang rakyat tidak lagi dianggap sebagai hal biasa atau risiko pekerjaan, melainkan tindakan kriminal yang sangat menjijikan dan dikutuk oleh seluruh lapisan bangsa. Birokrasi pemerintahan bertransformasi menjadi mesin pelayanan publik yang jauh lebih efisien, cepat, dan profesional. Visi besar Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah
atau middle income trap bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong, melainkan kenyataan yang berada tepat di depan mata. Akan tetapi, kita semua harus tetap berpikiran jernih dan tidak boleh naif. Skenario 5 tahun yang indah ini tidak akan berjalan mulus di atas karpet merah tanpa hambatan. Bayang-bayang ketakutan dari mereka yang selama ini menikmati uang haram akan melahirkan perlawanan balik yang sangat masif, atau yang sering kita kenal dengan istilah koruptor strike back. Para mafia anggaran dan pejabat korup yang merasa terancam bakal menggunakan segala cara, modal, dan jaringan gelap mereka untuk melumpuhkan aturan ini dari dalam. Mereka bisa saja menyusupkan celah-celah pasal karet saat pembahasan, menyuap oknum aparat agar tebang pilih dalam mengejar aset, hingga menghembuskan kampanye hitam di media sosial untuk memecah belah fokus publik. Salah satu celah paling berbahaya yang wajib kita waspadai sebagai rakyat adalah potensi penyalahgunaan aturan ini sebagai alat politik untuk menargetkan lawan-lawan tertentu. Bagaimana jika seorang pengusaha jujur yang mengumpulkan harta dari keringatnya sendiri tiba-tiba diincar oleh oknum, aparat nakal hanya karena beda pandangan politik? Atau bagaimana jika pejabat yang benar-benar bersih dan tulus bekerja untuk rakyat justru dihantam fitnah keji dan digusur menggunakan pasal perampasan aset? Inilah alasan mengapa kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, dan transparansi proses pengadilan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. Kita ingin membasmi tikus-tikus yang menggerogoti lumbung padi negara, tetapi kita tidak boleh sampai membakar seluruh lumbung beserta padi-padi yang jujur di dalamnya. Untuk mencegah agar dana triliunan rupiah hasil rampasan aset tersebut tidak balik dikorupsi oleh oknum penegak hukum yang baru, kunci utamanya terletak pada keterbukaan sistem digital. Proses pelacakan, jumlah aset yang disita, hingga kemana uang tersebut disalurkan wajib dibuka secara benderang melalui sistem informasi digital yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika semua transaksi berjalan transparan di bawah sinar matahari, ruang-ruang gelap tempat para mafia melakukan negosiasi di bawah meja akan tertutup rapat dengan sendirinya. Setelah kita memahami bagaimana senjata pembuktian terbalik bekerja dan melihat potensi guncangan serta perlawanan para mafia dalam 5 tahun ke depan, satu pertanyaan paling mendasar yang paling dekat dengan piring nasi kita adalah, kemana sebenarnya aliran dana triliunan rupiah itu pergi begitu aset-aset hasil jarahan berhasil direbut kembali oleh negara? Selama puluhan tahun, kita seringkali disuguhi angka-angka fantastis tentang kerugian negara akibat korupsi. Ada kasus yang merugikan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun rupiah. Namun, bagi rakyat kecil yang sehari-hari harus memeras keringat di bawah terik matahari, angka-angka jumbo itu terasa sangat abstrak dan mengawang-awang di udara. Apa artinya uang 100 triliun rupiah bagi seorang petani di desa yang kesulitan membeli pupuk? Apa dampaknya bagi seorang ibu rumah tangga yang bingung memikirkan ongkos berobat anaknya ke rumah sakit? Setiap rupiah yang dicuri oleh para koruptor sebenarnya bukan sekadar hilangnya angka di dalam lembaran laporan keuangan negara. Uang yang ditilep itu adalah jembatan desa yang putus, gedung sekolah yang atapnya roboh menimpa murid, obat-obatan rumah sakit yang langka, serta pupuk subsidi yang mendadak hilang dari pasaran. Ketika Undang-Undang Perampasan Aset berhasil memulihkan kekayaan haram tersebut dan mengembalikannya ke kas negara, dana pemulihan ini menjadi suntikan dana segar yang sangat masif bagi APBN tanpa perlu menaikkan beban pajak rakyat kecil atau menambah tumpukan utang luar negeri. Mari kita terjemahkan dana rampasan aset tersebut ke dalam bentuk nyata yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh pelosok negeri. Sektor pertama yang akan merasakan dampak langsungnya adalah pendidikan dan kesejahteraan para pendidik. Bayangkan satu rekening bank di luar negeri milik seorang pejabat korup atau bos mafia anggaran yang berhasil dibekukan dan dicairkan. Nilai dari satu rekening itu saja bisa setara dengan biaya pembangunan kembali ratusan gedung sekolah dasar yang selama ini kondisinya memprihatinkan. Gedung-gedung sekolah di pelosok daerah yang dindingnya sudah retak dan atapnya disangga oleh bambu lapuk bisa langsung diganti dengan bangunan beton yang kokoh, dilengkapi dengan fasilitas komputer serta perpustakaan yang layak. Tidak berhenti di situ, dana pemulihan aset ini bisa dialokasikan khusus untuk mengangkat derajat para guru honorer. Selama ini, banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya diberi upah ratusan ribu rupiah per bulan, sebuah angka yang sangat tidak manusiawi. Ketika uang hasil perampasan aset dipakai untuk menjamin gaji dan kesejahteraan guru honorer, para pengajar tidak perlu lagi membanting tulang mencari pekerjaan sampingan demi membeli beras. Kualitas pengajaran akan meningkat pesat, dan dari sanalah masa depan anak-anak kita diselamatkan.
Sektor kedua yang menjadi penerima manfaat utama adalah sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan, yang merupakan urat nadi ketahanan pangan bangsa Indonesia. Petani kita di berbagai daerah seringkali terpuruk bukan karena mereka malas bekerja, melainkan karena harus menghadapi bencana kekeringan akibat sistem irigasi yang rusak atau kegagalan panen akibat pupuk subsidi yang langka dan mahal. Sementara para petani menangis di sawah, anggaran yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki saluran air justru menguap di tengah jalan untuk membiayai gaya hidup mewah segelintir elit. Dengan mengalirnya dana rampasan aset ke sektor pertanian, pemerintah dapat membangun saluran irigasi modern dan bendungan baru di pusat-pusat lumbung padi. Distribusi pupuk subsidi bisa dijamin ketersediaannya tepat waktu dan tepat sasaran, tanpa bisa dipermainkan lagi oleh para tengkulak atau mafia pupuk. Jalan-jalan usaha tani dan jembatan gantung rusak di desa-desa yang selama ini menyulitkan petani mengangkut hasil panen dapat diperbaiki menjadi jalan beton yang mulus. Hasilnya, biaya logistik menurun, harga pangan stabil di pasar, dan para petani bisa menikmati keuntungan yang adil dari keringat mereka sendiri. Sektor ketiga yang sangat krusial adalah pelayanan kesehatan publik. Kita semua tentu pernah merasakan atau melihat bagaimana warga kurang mampu harus mengantre berjam-jam di rumah sakit daerah, hanya untuk mendapatkan pelayanan medis dasar. Tidak sedikit cerita memilukan tentang pasien miskin yang ditolak atau terpaksa pulang, karena ruangan rawat inap penuh dan alat medis di fasilitas kesehatan setempat sangat terbatas. Jika dana hasil pemulihan aset mengalir deras ke sektor kesehatan, setiap puskesmas di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi fasilitas medis modern. Puskesmas-puskesmas di daerah terpencil dapat dilengkapi dengan alat diagnostik canggih seperti mesin tes darah lengkap dan USG, serta disokong oleh ketersediaan obat-obatan berkualitas yang diberikan secara gratis. Ambulans desa yang siaga 24 jam bukan lagi sekadar pajangan di brosur kampanye politik, melainkan pertolongan nyata yang menyelamatkan nyawa ibu hamil atau warga yang membutuhkan penanganan darurat. Seluruh lompatan pelayanan publik ini terjadi bukan karena negara kita tiba-tiba menemukan gunung emas baru, melainkan karena kita berhasil menghentikan kebocoran anggaran dan mengambil kembali apa yang menjadi hak mutlak rakyat. Pemulihan aset hasil korupsi pada akhirnya adalah soal mengembalikan martabat kemanusiaan warga negara yang selama ini dirampas oleh keserakahan para pengkhianat bangsa. Di tengah dinamika sejarah dan perjalanan panjang bangsa ini, rakyat Indonesia kini berdiri di sebuah titik krusial. Sebuah babak baru telah dibuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, membawa secercah harapan yang membumbung tinggi di hati puluhan juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Harapan ini bukanlah sekadar keinginan emosional tanpa arah, melainkan sebuah kerinduan mendalam akan hadirnya keadilan sosial yang nyata, keadilan yang selama ini seringkali terkoyak oleh perilaku serakah para koruptor dan jaring-jaring gelap mafia anggaran yang tanpa belas kasihan merampok uang rakyat. Selama bertahun-tahun, rakyat kecil telah menyaksikan bagaimana uang negara yang seharusnya mengalir untuk kemakmuran bersama justru menguap ke dalam kantong-kantong pribadi segelintir elit. Kita telah melihat bagaimana penderitaan warga di pelosok desa yang harus melintasi jembatan rusak, anak-anak sekolah yang menuntut ilmu di bawah atap bangunan lapuk, serta para petani yang meratap akibat kelangkaan pupuk subsidi. Semuanya bersumber dari satu akar masalah yang sama, kejahatan korupsi yang sistemik. Oleh karena itu, di bawah nahoda kepemimpinan nasional yang baru, rakyat Indonesia menaruh ekspektasi yang sangat besar agar negara tidak lagi bersikap kompromis terhadap para pengkhianat ekonomi bangsa. Narasi pemberantasan korupsi di Indonesia harus mengalami pergeseran paradigma yang mendasar dan radikal. Hukuman penjara belaka telah terbukti tidak pernah cukup untuk memberikan efek jera yang mematikan. Mengurung fisik seorang koruptor di dalam sel selama beberapa tahun, yang seringkali dihiasi dengan berbagai kemudahan dan fasilitas khusus, sama sekali tidak sebanding dengan kerusakan sistemik yang mereka tinggalkan pada sendi-sendi kehidupan berbangsa. Rakyat Indonesia menyuarakan dengan tegas bahwa koruptor tidak hanya boleh dihukum badan, tetapi aset-aset haram mereka harus disita, dirampas, dan dikembalikan sepenuhnya ke kas negara tanpa sisa. Pemulihan aset, aset recovery, adalah hak mutlak rakyat Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap rupiah yang disembunyikan di balik rekening-rekening rahasia, sertifikat tanah mewah, deretan kendaraan mahal, hingga investasi berkedok yayasan sosial adalah uang milik rakyat yang dirampas secara paksa. Ketika instrumen hukum seperti Undang-Undang Perampasan Aset benar-benar ditegakkan secara agresif melalui mekanisme pembuktian terbalik, negara sedang menjalankan tugas sucinya untuk mengambil kembali harta milik publik. Uang hasil pemulihan aset itulah yang kelak akan menghidupkan kembali puskesmas di daerah terpencil,
membiayai fasilitas medis yang layak, memberikan jaminan kesejahteraan bagi para guru honorer yang telah lama terabaikan, serta membangun saluran-saluran irigasi modern bagi para petani kita. Meski rasa kecewa dan amarah terhadap praktik korupsi begitu besar, rakyat Indonesia menolak untuk jatuh ke dalam sikap apatis atau ketidakpercayaan yang membabi buta. Di dasar sanubari bangsa ini, kita masih memiliki keyakinan yang kokoh bahwa negeri ini tidak kekurangan orang-orang baik. Kita percaya bahwa di dalam jajaran pemerintahan, lembaga penegak hukum, hingga birokrasi di tingkat daerah, masih sangat banyak pejabat yang memiliki integritas tinggi, berhati bersih, dan tulus mengabdikan jiwa raga mereka demi kesejahteraan rakyat. Para pejabat yang jujur inilah benteng pertahanan terakhir Republik Indonesia. Mereka adalah pejuang yang seringkali harus bekerja di bawah tekanan, menghadapi ancaman, dan dihantam berbagai fitnah keji dari kelompok-kelompok mafia yang merasa lapak haramnya terganggu. Oleh sebab itu, kewajiban kita sebagai masyarakat sipil bukan hanya menuntut dan mengkritik, melainkan juga berdiri pasang badan membentengi para pejabat dan pembuat kebijakan yang benar-benar tegak lurus membela kepentingan rakyat. Dukungan moral dan pengawasan yang kritis namun konstruktif dari masyarakat adalah energi utama yang membuat para pemimpin bersih tetap berani mengambil keputusan-keputusan sulit tanpa rasa takut. Untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia yang bersih, maju, dan berdaulat, tidak ada jalan lain selain merawat dan menggaungkan narasi persatuan nasional. Para mafia anggaran dan kelompok korup sangat memahami bahwa celah terbaik untuk melanggengkan kekuasaan gelap mereka adalah dengan memecah belah rakyat. Mereka mengadu domba kita lewat isu-isu sektarian, perbedaan pandangan politik, dan polarisasi sosial agar perhatian publik teralih dari agenda utama pemberantasan korupsi. Kita harus sadar betul akan jebakan ini. Persatuan rakyat dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan, mahasiswa, hingga kaum profesional, adalah kunci utama untuk membendung perlawanan balik dari para koruptor strike back. Indonesia adalah rumah bersama yang didirikan di atas pengorbanan darah dan air mata para pahlawan. Kedaulatan negara ini tidak boleh dikalahkan oleh keserakahan segelintir elit yang menjadikan uang rakyat sebagai bancakan pribadi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mari kita kawal bersama perjalanan sejarah ini dengan mata yang terbuka lebar, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh dengan optimisme. Dengan hukum yang tegas memiskinkan koruptor, kepemimpinan yang berani tanpa kompromi, pejabat-pejabat bersih yang didukung penuh, serta barisan rakyat yang bersatu padu, masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan berada bukan lagi sekadar impian di atas kertas, melainkan kenyataan yang akan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa. Ya, teman-teman, gimana tanggapannya setelah mendengarkan penjelasan yang panjang tadi? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik. Kita tunjukkan bahwa penonton keset politik adalah penonton yang cerdas. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santik sambil minum kopi. Yuk kita minum kopi dulu. Teman-teman, sebagai rakyat biasa yang setiap hari harus memeras keringat demi sesuap nasi, kita sudah sangat lelah menonton drama pemberantasan korupsi di negeri ini. Selama puluhan tahun, aturan hukum kita terasa sangat tidak adil. Koruptor yang mencuri uang rakyat hingga triliunan rupiah seringkali cuma dihukum beberapa tahun saja di dalam penjara. Lebih menyakitkannya lagi teman-teman, setelah mereka keluar dari penjara, mereka masih bisa tersenyum lebar dan menikmati sisa harta curiannya bersama anak cucu mereka, bersama istri muda mereka. Sementara itu, kita rakyat kecil yang telat membayar utang atau terdesak kebutuhan harus menghadapi hukuman yang sangat berat jika kita melanggar hukum. Teman-teman, logika hukum yang bengkok inilah yang harus kita luruskan sekarang juga. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan senjata paling ampuh yang sudah puluhan tahun kita tunggu-tunggu. Melalui aturan ini teman-teman, cara kerja penegakan hukum diubah total. Fokus utamanya bukan lagi cuma memenjarakan orangnya, melainkan merampas seluruh harta haramnya sampai ia miskin. Lalu uang itu masuk ke kas negara untuk rakyat seluruh Indonesia. Teman-teman, inti dari aturan baru ini sangatlah sederhana dan masuk akal bagi orang awam, yaitu lewat sistem pembuktian terbalik. Caranya begini teman-teman. Kalau ada pejabat atau pengusaha yang gajinya puluhan juta per bulan, tapi tiba-tiba punya rumah mewah, memiliki mobil-mobil yang mahal, dan simpanan uangnya sampai miliaran rupiah, penegak hukum tidak perlu repot-repot mencari bukti lagi. Si pejabat itulah yang diberikan waktu 30 hari untuk membuktikan dari mana asal-usul uangnya secara sah. Kalau dalam 30 hari teman-teman, dia tidak bisa membuktikan uang itu hasil usaha yang benar, maka negara berhak langsung menyita dan mengambil alih seluruh harta itu tanpa perlu menunggu proses persidangan yang berlarut-larut. Teman-teman, bayangkan jika uang yang sangat banyak itu benar-benar masuk kembali ke kas negara kita. Uang itu pasti akan menjadi tempat sekolah-sekolah yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Uang rampasan itu bisa langsung dipakai untuk memperbaiki ribuan sekolah yang atapnya mau roboh, dan bisa menaikkan gaji guru-guru honorer yang selama ini dibayar sangat tidak layak. Terus teman-teman, uang itu juga bisa dipakai untuk membangun saluran air di desa-desa, memastikan ketersediaan pupuk subsidi tepat waktu, dan bisa juga untuk memperbaiki jalan serta jembatan. Teman-teman, di bidang kesehatan, uang itu pun juga bisa dipakai untuk melengkapi fasilitas puskesmas dan membebaskan biaya obat-obatan bagi warga yang tidak mampu. Teman-teman, tentu saja kita tidak boleh naif. Aturan yang sangat bagus ini pasti akan menghadapi perlawanan yang hebat dari para mafia dan pejabat nakal yang ketakutan hartanya akan disita. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan aturan ini dalam berbagai cara, dengan cara licik atau cara yang banyak lah. Terus teman-teman, mereka bisa membuat narasi untuk mengadu domba masyarakat lewat isu-isu politik. Disinilah teman-teman letak pentingnya keterbukaan. Proses pelacakan jumlah harta yang disita hingga kemana uang hasil rampasan itu disalurkan harus dibuka secara jujur dan transparan melalui sistem digital yang bisa dicek oleh siapapun dan kapan saja. Teman-teman, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita rakyat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar agar pemerintah memiliki keberanian politik tanpa kompromi untuk mengeksekusi aturan ini, untuk segera mengesahkan RUU ini. Kita meyakini bahwa masih banyak pejabat, polisi, jaksa, dan hakim yang bersih serta tulus bekerja demi kemakmuran rakyat. Pejabat-pejabat jujur inilah yang wajib kita dukung dan kita bentengi bersama-sama dari fitnah para mafia.
Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih masih bersama Keset Politik. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar, teman-teman. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya host Keset Politik, undur diri. See you next time.